Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibrahim proklamirkan dirinya merdeka dari kebiasaan dan kemusyrikan, saya berlepas dari semua bentuk penjajah yang menjajah dirimu. Setelah dia nyatakan merdeka, punya rencana besar. Apa dia bilang? Watallahi. Ini namanya harful kasam ya, dimulai dengan ta. Wallahi, billahi, watallahi. Ini tiga. Wallahi, billahi, watallahi, dan wallahi, billahi, tallahi, wallahi. Itu sumpah, namanya harful kasam. Bersumpah demi Allah, demi Allah, la aqidanna, saya pasti, tekad membentuk ini. Apa yang mau bikin? Saya bikin makar, saya mau bikin rencana. Asnamakum, tentang sanammu, tentang berhalamu, tentang Tuhanmu, tentang ya yang menjajah kamu itu. Kapan? Ba'da'an tuwallu mudbirin. Kapan itu? Sesudah kamu pergi, kamu membelakang. Kapan itu? Hari raya. Hari raya kemusyrikan. Hari raya kemusyrikan, mereka pergi semuanya apa? Berburu, cari sesembahan untuk diberikan kepada apa itu kira-kira kalau kita malam lebaran cari apa? Ayam, cari songkolo, cari pisang. Ya. Ini orang musyrik pitong cari. Satu negara pergi cari semua. Yang tidak pergi cuma satu, Ibrahim. Semua orang baca semua itu. Ibrahim tidak pergi. Ya, Ibrahim tidak pergi. Begitu semua orang pulang bawa hasil, Ibrahim pergi apa? Kita lihat ayat selanjutnya. Ibrahim pergi kok nanti, saya juga pergi. Kau pergi cari Tuhanmu, sesembahan untuk Tuhanmu. Kau pergi cari apa itu? Sesaji-sesaji. Ibrahim masuk kompleks Tuhan. Jadi ada kompleks Tuhan, Pak. Jadi orang-orang musyrik itu punya kompleks Tuhan. Di situ semua jenis patung. Ibrahim hancurkan semua juzazan, itu berkeping-keping. Tuhannya hancur. Tidak ada yang melawan, Pak. Illa kabiran, kecuali yang paling besar. Kenapa nasisakan ini yang paling besar? Supaya la'allahum ilaihi yarjun, supaya ini sebentar yang dituduh. Supaya tanya dan bertanya. Begitu dia masuk di Tuhannya, Tuhannya sudah terpotong-potong semua. Apa dia bilang? Man fa'ala haza bi alihatina. Kurang ajar. Siapa yang kasih begini? Tuhan-Tuhan kita terpotong semua. Innahu, sesungguhnya orang itu laminaz zalim, telah berbuat zalim. Jadi memang orang-orang musyrik itu, Pak, ahli tauhid diambil, dikatakan ahli orang zalim. Marahnya luar biasa ya. Kalau mau kasih makan Tuhan, mau hormati Tuhan, mau memuliakan Tuhan, tiba-tiba Tuhannya hancur semua. Siapa yang melakukan itu? Semuanya mereka kesimpulannya sama. Qalu sami'na, sering kita dengar ada namanya seorang fata, anak muda yang yazkuruhum, dan sering menjelek-jelekkan kita punya Tuhan. Jadi tak mentum itu merek Ibrahim. Ditahu mentum nih, dia tidak suka begini, dia tidak suka begini, kita begini, ketahuan, Pak. Ketahuan. Yuqalu lahu, dan dipanggil atau disebutlah itu Ibrahim itu.
Wah, marahnya raja. Awas kau Ibrahim. Bawa seret ke sini Ibrahim. Bawa supaya semua rakyat melihat Ibrahim. Bagaimana saya perlakukan sama dia. Jadi semua para nabi, Pak, silakan buka dengan Quran. Semua para nabi menempuh metode begini. Di saat orang bisa berkumpul, silakan orang berkumpul semua, baru nabi itu ceramah. Nabi Musa pernah tabligh akbar yang mengundang Fir'aun. Pernah Nabi Muhammad tabligh akbar Isra Mi'raj yang mengundang Abu Lahab. Ibrahim ceramah, Pak, tabligh akbar Raja Namrud yang mengundang. Undang dia ke sini. Semua orang sudah berkumpul, pasti. Kalau Ibrahim yang undang lalu mau dengar ceramah, enggak ada, Pak. Begitu dikumpul oleh raja, ditanya Ibrahim, dihadirkan. Ibrahim dijemput. Apa Nabi bilang Ibrahim? Ini mentom paling kutunggu. Kalau kita ada mati mija. Ibrahim tidak. Ini yang saya tunggu. Ceramah Ibrahim ditanya, Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Jawabannya, Ibrahim, kenapa saya yang ditanya? Tanya itu yang paling besar. Tanya mereka. Kalau dia bisa bicara, tanya ki. Ini semua ini kenapa nasan ditanya? Itu ada Tuhan. Nggak tahu gitu, pasti dia tahu gitu. Tanya gitu. Semuanya para kaumnya ini baru sadar. Sadar, Pak, sadar tunji. Para ahli syirik ini faraja'u ila anfusihim, nasalahkan dirinya. Oh iya tahu cocok itu Ibrahim. Cocok Ibrahim. Kenapa Ibrahim yang ditanya? Ya cocok itu. Mereka tunduk malu pada dirinya. Ya, faqalu innakum antum zalimun. Memang kalian yang zalim. Itu kaumnya itu yang mereka saling menyalahkan sendiri. Cocok kita Ibrahim itu. Kenapa Ibrahim ditanya? Ini Tuhan. Berarti dia sendiri sudah curigai. Ini mentong yang besar kapang ini kas begitu. Tidak mau disaingi. Bilang Ibrahim, kenapa kau suruh tanya itu? Dia kan tidak bisa bicara. Ibrahim, kenapa kau suruh tanya yang tidak bisa bicara? Apa jawaban Ibrahim? Kalau begitu dia tidak bisa bicara, kenapa kau pala ibadahi dia? Nah dia tuli, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa bicara. Ma la yanfa'ukum syai'a, tidak bisa memberi apa-apa sama kalian. Tidak bisa, kan dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa menolong. Buktinya dihancurkan temannya. Dia tidak bisa melawan. Tuang apa itu? Nah sebenarnya Pak, kita musyrik selama ini tuang begitu juga disembah. Tuang kertas-kertas, tuang benang-benang, pisau-pisau, beras-beras, unti-unti, songkolo-songkolo. Coba pakai onde-onde. Kita yang bikin tapi kita sibuk beribadah. Bodoh betul. Nah bilang, Muhammadiyah memang tidak begitu Ustaz. Muhammadiyah saya nak kasih begitu. Tidak ada hubungannya Muhammadiyah situ. Coba pakai akal kita. Di belakang pintu dipasang, di jualang dipasang, pada saat pengantin dipasang, pada saat pernikahan dipasang, pada saat kematian dipasang. Memang gaya-gaya kemusyrikan. Kalau pikir akal kita haruskan tidak bisa. Coba kita itu sebenarnya heran-heran melihat orang-orang musyrik. Pas meninggal dipotong ayam di depan pintu. Itu apa? Kasih bedeng penerang di depan pintu supaya nak tahu ke rumahnya balik. Itu lo. Tidak masuk di akal. Coba lihat baik, coba. Ada orang mapaci, kasih paci. Sebentar dibersihkan, sebentar kasih, sebentar bersihkan. Tolong ini. Kau tahu sudah kotor, kenapa kau kasih? Sebentar kau bersihkan, sebentar kau lempari beras, nak kena rambut, nak kena matana, bisa bico itu pengantin. Betul-betul orang-orang musyrik itu yang kayak bodoh sebenarnya, bodoh. Ya, coba lagi, sangat bodoh sekali karena tidak berfungsi akalnya. Dan setelah terkancing ini otaknya, akalnya tidak bisa menjawab secara akal, Pak. Sudah menjadi tradisi kaum musyrik dan sudah tradisi dari dulu, Pak. Ketika dia tidak mampu menjawab masalah, pasti kekerasan yang berlaku.
Pasti begitu. Coba kita lihat. Kalau tidak bisa dia jawab dalil, tidak bisa jawab dia dalil, karena dia banyak, dia besar, dia yang berkuasa, hancurkan. Begitu. Di mana-mana itu. Ada orang jujur, karena kau jujur, disingkirkan. Ada orang benar, disingkirkan. Ada orang dibunuh, karena dia tidak berkuasa. Hampir semua penguasa begitu sepanjang masa. Musa diburu setelah dialog. Nabi Muhammad diburu setelah dialog. Nabi Nuh diburu setelah dialog. Hampir semua nabi. Dan hari ini sekalian, susah kita membela, karena pasti ancaman penjara, ancaman pembunuhan, dan pasti begitu. Apa akibatnya terakhir sekalian? Ini kan dikumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar sampai terbentuk seperti satu gunung untuk membakar Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Tidak ada masalah. Tugas saya selesai. Pengorbanan Ibrahim, api pun saya siap. Saya siap di atas api itu kalau Allah ridho. Coba lihat sekalian ya, bagaimana Ibrahim itu perjuangannya. Api dia nikmati di dalamnya, tapi Allah tidak pernah membiarkan sekalian. Antum di atas akidah Ibrahim. Antum baca setiap salat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Lalu sikap kita dengan kemusyrikan bid'ah miskin seperti apa? Di rumah kita, di keluarga kita, bahkan mungkin mertua kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita. Apa Anda mau serumah dengan orang begitu di rumah kita? Saya tunggu Ibrahim. Cuma jangan tongki mengamuk, Pak ya. Kalau mantu mengamuk itu artinya tidak punya dalil. Tegas tapi lembut. Tegas tapi lembut. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.